terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, mujizat terjadi, mujizat
pemulihan terjadi. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Kami sembahmu, kami rindukan Engkau, Yesus. Haleluya, syukur Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami sujud di kaki-Mu, menyembah-Mu, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Sesuatu terjadi, mujizat terjadi. Sampai hari ini kami percaya Kau turut bekerja dalam segala perkara. Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan merenungkan sebuah tema yang menurut saya cukup dalam, tentang bagaimana Anda ingin diingat. Apakah kita pernah mendapat suatu pertanyaan dari seseorang, bagaimana Anda ingin diingat? Bagaimana legasi apa yang bisa Anda tinggalkan di dunia ini saat Anda tidak ada? Bagaimana orang-orang ingin mengingat Anda sebagai seorang pribadi? Nah, apakah Anda pernah merenungkan pertanyaan ini?
Dan kalau kita ditanya seperti itu, pasti kita ingin jawabannya, yaitu kita ingin diingat sebagai seorang pribadi yang baik. Di dalam 2 Korintus 8 ayat 7, Paulus mengatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Jadi Paulus berkata bahwa kita bisa menjadi orang yang luar biasa atau orang yang excellent dalam perkataan kita, dalam iman, dalam pengetahuan, maupun dalam passion kita. Namun kita juga harus memastikan bahwa kita juga harus excellent atau kita juga unggul di dalam kebaikan hati kita. Nah, kita lihat di sekeliling kita banyak orang, terutama orang Kristen, yang memiliki talenta yang luar biasa. Mereka itu terlihat sangat diurapi oleh Tuhan di atas panggung. Mereka menjadi seorang pembicara yang luar biasa, yang banyak didengar orang, pembicara yang berdampak. Namun ketika mereka turun dari panggung, mereka menjadi pribadi yang sangat berbeda sekali. Mereka menunjukkan perilaku dan sikap yang kurang baik, sangat bertolak belakang dengan apa yang mereka tunjukkan di atas panggung. Nah, dari beberapa pengamatan saya selama ini, apa yang kita lakukan di luar gereja itu seperti lebih diperhatikan atau itu berbicara lebih banyak daripada apa yang kita lakukan di dalam gereja. Jadi saat kita melakukan kebaikan untuk orang lain, itu akan lebih diingat daripada apa yang kita lakukan di dalam gereja. Nah, oleh karena itu begitu pentingnya kita memiliki sebuah sikap yang disebut kemurahan hati. Nah, saya membaca sebuah literatur yang dari sebuah buku itu mengatakan kemurahan hati itu mengenai memberikan sesuatu kepada orang lain yang bahkan tidak layak untuk menerimanya. Dunia kita ini sudah dipenuhi oleh orang-orang yang tersakiti dan banyak dari mereka itu yang berusaha menutupi rasa sakit mereka. Oleh karena itu sangat penting bagi kita untuk selalu menjadi orang yang baik dan bermurah hati kepada setiap orang yang kita temui. Dan mungkin saudara ada pertanyaan, apakah kemurahan hati itu selalu berbicara tentang uang? Nah, kemurahan hati itu tidak melulu berbicara mengenai uang. Di dalam 2 Korintus, Paulus menceritakan tentang orang-orang Makedonia. Jadi Paulus menceritakan orang-orang Makedonia kepada orang-orang di Korintus. Di 2 Korintus 8 ayat 2-3 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Dan aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi Paulus menyiratkan di dalam suratnya, yaitu uang itu hanya sebagian kecil dari kemurahan hati dan hanya alat untuk menyatakan kemurahan hati. Kemurahan hati sendiri adalah suatu sikap yang penuh dengan belas kasihan. Rasa belas kasihan harus nampak dalam memberi semampu kita guna membantu orang-orang lain. Kemurahan hati akan membuat kita berbelas kasihan terhadap orang lain. Jadi kemurahan hati tidak hanya melulu berbicara tentang uang, tetapi juga banyak hal lainnya. Seperti contohnya Anda bisa membagikan waktu Anda, atau Anda bisa membagikan pengetahuan Anda, apa yang Anda ketahui. Anda bisa membagikan pengalaman-pengalaman Anda yang membuat orang lain itu bisa menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Atau misalnya Anda memberikan pujian kepada orang lain, mengucapkan terima kasih. Hal-hal sekecil itu pun bisa berdampak bagi orang lain. Kemurahan hati adalah suatu sikap hati yang sehat dan merupakan jalan menuju kebahagiaan, istilahnya seperti itu. Jadi saat kita bermurah hati, tentu kita kehilangan waktu kita, mungkin kita bisa juga kehilangan uang kita, tapi itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri bagi kita. Dan bisa juga kemurahan hati itu terwujud dari belas kasihan kita terhadap orang yang mungkin istilahnya seperti orang bebal, dan kita menasehatinya.
atau orang yang lalai, dan kemudian kita mengingatkannya, kita membantu menyadarkan orang itu. Mungkin kita juga bisa menasihati orang lain dengan tidak berbicara keras, kita berbicara dengan lemah lembut. Nah, jika kita menolak melakukan hal-hal tersebut, maka sebenarnya kita sedang menutup hati kita terhadap belas kasihan. Dengan demikian kita ini seperti menutup hati kita untuk belajar memiliki kemurahan hati. 1 Yohanes 3:17 mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Dan juga di Yakobus 2 ayat 15-16 katakan, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Jadi Alkitab juga menyatakan kepada kita, apapun apa yang kita punyai, kita berikan semampu kita untuk kita bisa membantu orang lain dengan apa yang terbaik yang bisa kita berikan. Nah, Alkitab juga memberikan contoh melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, yaitu tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, kita pasti semua sudah mengenal kisah ini. Jadi kisah ini yang menceritakan bahwa orang Samaria yang murah hati yang menolong orang Yahudi. Nah, kemurahan hati dari orang Samaria ini terlihat dari perbuatannya yang tidak memandang dari mana orang itu berasal dan tetap memberikan bantuan. Ini orang Samaria memberikan bantuan bukan didasarkan apakah dia akan dapat balas budi atau pujian, tetapi karena dia memang memiliki niat baik untuk menolong orang yang dalam kesulitan. Sebenarnya yang dilakukan oleh orang Samaria ini kalau di mata dunia itu seperti nggak masuk akal. Sebab orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi. Dan mungkin ya, si korban yang orang Yahudi itu mungkin dia juga nggak mengharapkan pertolongan dari orang Samaria, karena dia tahu orang Samaria itu dibenci oleh orang Yahudi. Namun dari ketiga orang yang sudah melihat dia, hanya orang Samaria yang bersedia menolongnya. Nah, kata orang Samaria yang murah hati itu kemudian dijadikan seperti ungkapan kalau orang itu adalah orang yang bersedia menolong orang lain bahkan yang tidak dikenalnya sekalipun. Nah, jadi di dalam kisah ini kita bisa belajar beberapa hal. Misalnya orang yang memahami sebuah kebenaran belum tentu bersedia melakukan kebenaran itu. Misalnya yang si ahli Taurat yang dia pasti paham kitab suci tetapi dia juga enggak melakukan kebenaran itu dengan menolong orang Yahudi ini. Kemudian juga kita bisa belajar bahwa mulut yang mengatakan kebenaran tidak menjamin bahwa seseorang itu memiliki hati yang benar. Kemudian juga orang yang aktif melayani seperti orang Lewi itu belum tentu menjamin bahwa dia menaati firman Tuhan, dia mau melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di gereja tidak menjamin bahwa kita bisa melakukan kebaikan bagi orang lain. Apa yang sudah kita ucapkan di gereja, apa yang kita layani di gereja tidak menjamin bahwa kita mau melakukan tidak menjamin bahwa orang itu mau melakukan kebaikan bagi orang lain. Jadi kita berusaha untuk mengasihi sesama manusia, bukan hanya manusia yang istilahnya sama dengan kita. Jadi sesama manusia itu juga mencakup orang-orang yang berbeda dengan kita, berbeda cara pandang dengan kita, orang yang berbeda karakter dengan kita. Meskipun orang itu terlihat
sangat menjengkelkan bagi kita, kita berusaha dengan segenap hati kita untuk bermurah hati kepada orang lain tanpa memandang latar belakang orang itu atau karakter orang itu. Nah, jadi kisah orang Samaria yang murah hati ini cukup bisa menjadi renungan bagi kita. Jadi orang yang ditolong oleh orang Samaria itu, yang notabene orang Yahudi yang membenci orang Samaria itu, dia kan dari kelompok yang berbeda, dari kaum yang berbeda, yang selama ini menghina atau membenci orang Samaria ini. Tetapi sebagai orang Kristen, kita diberi perintah oleh Tuhan untuk mengasihi orang lain, untuk mengasihi sesama manusia, itu manusia yang dengan karakter yang berbeda dengan kita, misalnya dengan suku, agama yang berbeda dengan kita. Kita wajib mengasihi orang itu. Bahkan misalnya orang itu membenci kita. Karena kita tahu, kita harus sadar bahwa Bapa kita adalah murah hati. Jadi, jika kita nggak memiliki kemurahan hati, sama aja dengan kita tidak memancarkan karakter Bapa itu dalam diri kita. Karena kita tahu bahwa orang yang murah hati itu akan mendapat kemurahan juga, yaitu kemurahan yang datangnya dari Bapa. Nah, jadi dengan kita murah hati itu, Alkitab mengatakan bahwa misalnya di Amsal 19:17 katakan, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalaskan perbuatannya itu. Nah, jadi orang yang memiliki kemurahan, maka kemurahan itu akan kembali kepada dirinya. Tuhan akan membalaskan dan akan membalas kemurahan hati orang itu. Kemudian orang yang murah hati juga bisa mendapat perlindungan, tidak akan dipermainkan, dan juga bisa mendapat hak waris kerajaan sorga. Kemurahan Tuhan yang dirasakan oleh orang yang murah hati yaitu hak waris kerajaan sorga. Sebab dengan melakukan kemurahan hati bagi sesama kita, kita menyatakan diri sebagai anak Tuhan. Dan juga kemurahan hati itu adalah suatu wujud dari ucapan syukur kita. Orang yang mengucap syukur adalah orang yang sadar bahwa kemurahan Tuhan ada pada dirinya. Dia sudah menerima kemurahan Tuhan dan dia juga mau memiliki kemurahan hati, mau memberikan kemurahan hati itu kepada sesamanya. Matius 5:7 mengatakan, berbahagialah orang yang murah hatinya karena ia akan beroleh kemurahan. Jadi kebaikan tidak diberikan berdasarkan perbuatan sang penerima, tetapi berdasarkan karakter si pemberi. Tuhan sangat baik dan murah hati. Karakternya hanya bisa menjadi baik dan murah hati. Kita butuh kasih karunia untuk menjadi murah hati dalam situasi yang kurang baik. Bapa kita di surga adalah pribadi yang murah hati dan pengasih, yang terlebih dahulu menunjukkan kebaikan dan belas kasihannya kepada kita, bahkan ketika kita tidak layak untuk menerimanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana Anda ingin diingat nanti? Apakah Anda ingin diingat sebagai orang yang tidak mempunyai kemurahan hati? Karena saat Anda ingin diingat sebagai seorang pribadi yang baik, Anda harus mau untuk seperti berinvestasi di dalam diri orang lain. Anda membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Anda memiliki kemurahan hati kepada orang lain. Maka itu yang akan lebih diingat daripada apa yang sudah Anda lakukan di dalam gereja, pelayanan, apapun yang sudah Anda lakukan. Kemurahan hati Anda itu yang akan diingat, yang akan benar-benar diingat oleh orang lain. Anda bisa belajar banyak dari tokoh-tokoh dunia yang memiliki kemurahan hati. Namanya akan lebih diingat, seperti harum namanya diingat oleh orang lain. Karena orang itu sudah berdampak di dalam diri orang lain. Mereka memberikan sebuah nilai. Mereka memiliki dampak yang baik di dalam diri orang lain karena kemurahan hati mereka. Jadi sama-sama kita merenungkan pagi hari ini, bagaimana kita ingin diingat. Apakah kita sudah mau untuk kita bermurah hati kepada orang lain, maka kita mau berdampak dalam diri orang lain. Nah, dan biar
di pagi hari ini kita disadarkan bahwa saat kita melakukan kemurahan hati, saat kita memiliki kemurahan hati, kita mau berinvestasi di dalam diri orang lain, maka itu yang akan menjadikan kita diingat sebagai seorang pribadi yang baik, yang memancarkan kasih Tuhan melalui diri kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk kami memiliki kemurahan hati Bapa, agar kami bisa meninggalkan legasi, bisa meninggalkan legasi yang baik Bapa, agar orang-orang bisa melihat karakter Kristus melalui kehidupan kami, bisa menerima kasih-Mu Bapa melalui kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa, Engkau memberkati setiap yang mengikuti ibadah pagi pada hari ini Bapa. Kau yang membuat apapun yang mereka kerjakan semuanya berhasil untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biar hidup kami terus memancarkan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.